Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya di channel saya hidup ya, Bapak Tio, mantan cleaning service yang pengen jadi cover boy tapi tergelincir. Wah, tergelincirnya menjadi office boy gitu kan, dan dipecat gara-gara minta penyesuaian profesionalitas. Bos, keren banget. Nah, terus tapi habis itu banting setir eh, jadi hmm, apa tuh, jadi guru bimbel ya, tapi berantakan gitu kan, seperti itu, karena kena virus covid gitu kan. Kampret tuh si covid tuh ya. Nah terus nyoba banting setir jadi youtuber alias konten kreator. Nah ini kayaknya awet nih gitu kan, dari kemarin saya bikin responnya cepet, tiap dibuka nambah terus gitu kan. Mudah-mudahan ini eh, bagus gitu kan untuk kelanjutan channel kita, dan bisa benar-benar bermanfaat bagi semua orang ya, bermanfaat bagi semua, tidak hanya orang gitu kan, bahkan semua makhluk ciptaan Tuhan itu merasakan manfaatnya gitu kan. Gitu. Jadi sejagat raya gitu kan, seperti itu. Oke. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas ini nambah adrenalin dikit ya, jangan banyak-banyak. Apa, akar-akaran ya, tapi bukan akar pohon ya, akar pohon, akar tunggang, akar serut, bukan gitu kan. Tapi ini akar-akaran, maksudnya penarikan akar. Jadi apa tuh, pembahasan ini apa tentang mencari nilai dari suatu angka-angka MTK ya. Jadi ini materinya biasanya pelajaran SD kelas 5 kelas 6 ya, karena sebentar lagi kan mau UN nih, sebentar lagi mau UN gitu kan. Walaupun ini untuk UN SD, tapi untuk SMP SMA juga bisa gitu ya, karena kan soal-soal akar-akaran itu kan nanti di SMP di SMA, bahkan di tingkat mahasiswa juga kita menemukan juga ya materinya gitu. Jadi dipelajari dari sekarang itu lebih bagus gitu kan. Nah, itu akar-akaran, akar pangkat 3 ya, itu kan. Jadi kalau akar pangkat 2 itu adrenalinnya sedikit, jadi ini dulu sementara, kita ke akar pangkat 3 dulu ya. Jadi bagi yang sudah hafal, coba dicocokkan, benar nggak yang Pak Tio omongan gitu kan, atau cuman akal-akalan saya doang gitu. Bagi yang belum hafal, coba nanti disimak supaya tidak gagal mandiri gitu ya. Nah, saya bikin dasarnya dulu ya. Jadi begini ya, akar pangkat 3 dari satu itu adalah satu. Maksudnya apa? Jadi eh, suatu angka yang kalau dikalikan sebanyak 3 kali itu hasilnya adalah satu. Jadi misalnya akar pangkat 3 dari satu, satu. Jadi satu kali satu kali satu, satu kali satu, satu, satu dikali satu lagi kan. Jadi dikali satunya sebanyak 3 kali, hasilnya satu gitu. Nah, jadi inilah akar pangkat 3 dari satu. Nah, mungkin kalau satu belum terlalu ketahuan ya, kita naikkan lagi ya. Akar pangkat 3 dari 8. Jadi dari satu angka yang kalau dikalikan 3 kali ya, itu hasilnya adalah 8. Nah, di sini kan 2 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi 2 dikalikan 3 kali 8, sehingga akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Eh, Suatu angka yang kalau dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 27 ya, yaitu berarti 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 ya, 9 dikali 3 27. Akar pangkat 3 4, 4 kali 4 16, sempat tidak sempat dibalas, bukan, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 gitu kan. Oke ya. Terus yang 1 2 3 4 yang kelima ya, akar pangkat 3 dari 125. 5 kali 5 25 ya kan. 25 kali 5 125. Terus akar pangkat 3 dari 1000 ya, ini gampang nih. 10 kali 10 100, 100 dikali 10 1000 ya. Nah, khusus untuk akar pangkat 3 yang seribuan gini, sebenarnya tinggal dilihat per apa ya, setiap 3 kali ya. Jadi misalnya 1000, nah nolnya ada 3, berarti ada satu. Kalau misalnya 1 juta, 1 juta itu kan nolnya ada 6, jadi 1 juta itu tinggal dicoret 33 nolnya gitu, jadi ada 2 kan. Nah berarti nanti akar pangkat 1 juta, akar pangkat 3 dari 1 juta itu 100 itu misalnya gitu ya. Nah terus 6 ya, 216. Akar pangkat 3 dari 216, 6 kali 6 36, 36 dikali 6 216 ya. Akar pangkat 3 dari 343 ya, 7 kali 7 49, 49 kali 7 343. Jadi suatu angka kalau dikalikan 3 kali hasilnya 343 7.
Suatu angka yang kalau dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 512 ada 8 ya. 8 kali 8 64. 64 kali 8 512. Akar pangkat 3 dari 729 sama dengan 9. 9 kali 9 81. 81 dikali 9 729 ya, begitu ya. Oke, nah itu dasar-dasarnya gitu kan. Nah, terus rumusnya itu kan. Nah, ini kalau lihat rumusnya emang kayaknya agak ribet, tapi nanti setelah dimasukkan ke angka ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Yang penting kita pahami gitu ya, jangan dihafalin, kalau dihafalin lupa gitu kan. Kalau dipahamin itu sampai akhir ayat insya Allah gitu ya. Nah, rumusnya ini bukan karena mau bulan puasa jadi ingatnya minuman mulu gitu, sirup ABC, bukan. Ini rumusnya. Jadi akar pangkat 3 dari ABC DEF ya, itu jadi ABC DEF gitu kan. Nah, itu hasilnya adalah ini kan bilangan 6 digit ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi bilangan 6 digit. Akar pangkat 3 dari suatu bilangan 6 digit hasilnya adalah 2 digit ya. Dimana yang digit puluhannya itu dinyatakan dari akar pangkat 3 P puluhannya, kemudian yang satuannya dinyatakan F ya, dinyatakan F. Jika, wah ya kan, main logika nih. Jika F-nya itu, nah seperti ini, kamera kelihatan, jika F-nya itu 1 4 5 6 9 atau 0 ya. Perhatikan F-nya 1 4 5 6 9 0 gitu kan. Nah, jika F-nya tidak sama dengan ini 1 4 5 6 9 0, berarti ambil yang ke bawah ya. Jadi yang tidak sama dengan 1 4 5 6 9 0 ini 2 3 7 8. Nah, ya. Nah, jika F-nya itu 2 3 7 dan 8, maka nah rumusnya ke sini ya. Akar pangkat 3 dari A B C D E F itu sebelah kirinya masih sama akar pangkat 3 P, tapi yang sebelah kanannya 10 min F. Nah, kalau tadi kan F, nah ini 10 min F gitu. Jadi misalnya ini 7, ini 10 min 7. Kalau ini tadinya 3, ini 10 min 3 gitu kan. Seperti itu. Misalnya F-nya di sini 4 ya. Ya udah di sini 4. Tapi kalau misal F-nya di sini 2 ya, berarti 10 min 2 8 gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang bagian satuan. Kalau bagian puluhannya sama akar pangkat 3 dari P. Nah, terus siapa P gitu kan. Nah P-nya adalah ke sini. Oke, naikin dikit. Nah, ini jadi ini tuh kan kayak sirupan ya. Jadi jadi ngambil dari yang bawah nih kan A B C D E F. Nah, ini kita ambil 3 digit yang paling kiri, berarti kan puluhan, satuan, puluhan, ratusan, nah ribuan ya, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Jadi ABC itu ratusan ribu, puluhan ribu, sama ribuan ya ABC. Nah, dipindahkan ke sini. Nah, ini dibagi menjadi 3 digit ya. Jadi ratusan, puluhan, dan satuan ya. Jadi ABC-nya diambil dari sini. Nah, kalau ada tanda seperti ini, itu berarti terletak di antara ABC, terletak di antara P dan Q ya. Perhatikan ABC terletak di antara P dan Q. Jadi misalnya di sini 500. Nah, di sebelah kirinya itu di bawah 500. Jadi 400, 300, 200 gitu kan. Nah, ini misalnya gue P, ini di sebelah kanannya. Jadi ini angkanya 600, 700, 800 gitu ya. Jadi itu maksudnya antara ya, ABC terletak di antara P dan Q gitu kan. Seperti itu. Aduh Pak Tio, dari tadi itu kayak kode toggle gitu kan, ABC itu saya pusing. Langsung contoh soal. Oke, langsung contoh soal ya. Jadi misalnya gini, ada suatu bilangan 5 digit ya, 970.299 ya, 970.299. Ditanyakan akar pangkat 3-nya. Jadi suatu angka yang kalau dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya adalah 970.299. Berapa gitu kan. Nah, di sini bilangan 5 digit ya, A B C D E F. Jadi A-nya 9, B-nya 7, C-nya 0, D 2, E dan F sama 99. Nah, rumusnya adalah ya kan. Nah, ini tadi kan rumusnya akar pangkat 3 dari P, kemudian kita perhatikan F-nya dulu. Oh ya, kita perhatikan F-nya di sini ya. Kata di sini jika F-nya berapa gitu kan. Nah, rumusnya ini kan ada 2 rumus. Rumus mana yang mau dipakai gitu kan. Nah, kita ambil lihat F-nya. Jadi ini di sini F-nya 9 ya. Nah, F-nya 9. Nah, 9 itu adanya di sini. Di sini tidak ada 9. Nah, 9 adanya di sini, berarti kita pakai F-nya yang ini. Jadi yang ini ya. Akar pangkat 3 dari P, akar pangkat 3 dari P dan F ya. Jadi F-nya 9. Sehingga di sini kita taruh F-nya 9 ya kan. Nah, sini kita turunin. Nah, di sini ditaruh F-nya 9. Ini sebagai satuan. Nah, puluhannya adalah P ya. Dari mana ngambil P-nya? Nah, P-nya ngambil dari sini tadi.
ABC itu kan ini ya, A, B, C. Coba deh turunin dikit. Nah, ABC itu 970 ya. Sehingga di sini ABC-nya 970. Nah, ini kita taruh lagi, dipisahkan tersendiri di sini 970 ABC. Nah, terletak antara di bagian P dan Q. Nah, P-nya ngambil dari mana? Nah, P-nya ngambil dari yang angka yang tadi saya bikin daftar ya, dari 1 sampai 10 ya. Akar pangkat 3-nya. Nah, P-nya adalah 970. Nah, bilangan 3 angka di bawah di sebelah kiri 970 ya. Nah, itu kan di sini kan ada banyak nih, dan ini semuanya kalau kita perhatikan di bawah 970 nih ya. Ini kan 1 8 27 64 125, kecuali yang 1000 ya. 216 343 512 729, ini semua di bawah 970. Wah, ini banyak sekali Pak Tio. Saya keder nih, yang diambil yang mana? Diambil yang terbesar ya. Dari 3 digit ini, ada yang 2 digit, ada yang 1 digit, diambil yang paling besar. Nah, apa yang paling besar berarti yang ini ya. Ini kan 200, 300 gope. Ini cuma 8 malah 1. 27 ini anak bawang malah 1. 27 64 125. Nah, ini yang terbesar. Ini bagaimana? Nah, ini kan tadi di bawah 970, ini kan di bawah, di atas 970, berarti ini enggak dihitung. Jadi yang terbesar ini ya 729 ya, di bawah 970. Nah, kita ambil yang di sini, turunin. Jadi P-nya 729, kelihatan ya? Ke bawah dikit. Nah, ini ya, jadi P-nya 729 ya. Nah, di sebelah kiri 970 itu yang terbesar 729. Nah, di sebelah kanannya itu tadi ya, yang akar pangkat 3 dari 1000 ya. Jadi 970 yang lebih besar dari 970 cuma 1000. Nah, ada yang lebih dari 1000, tapi kan ini cuman bilangan 2 digit. Kalau nanti 3 digit hasilnya nanti ada lagi gitu. Jadi ini 1000. Nah, jadi 970 terletak antara 729 dan 1000 ya. Nah, 729 itu dilambangkan oleh P, 1000 dilambangkan oleh Q, sehingga rumus yang tadi ya, ABC terletak antara P dan Q seperti ini. Nah, kemudian hasilnya adalah, balik lagi ke sini. Nah, ini tadi kan jadi 970 299 nilainya adalah puluhannya akar pangkat 3 dari P. Nah, P-nya tadi 729 ya. Jadi P-nya tadi 729. Nah, jadi akar dari nilai P-nya itu adalah nilai puluhan, nilai puluhannya itu adalah nilai dari akar pangkat 3 dari P. Tadi kan rumusnya gitu ya, rumusnya akar pangkat 3 dari P, sehingga ini akar pangkat 3 dari, karena P-nya itu 729, jadi akar pangkat 3 dari 729. Nah, di sini tadi 9. Nah, berapa akar pangkat 3 dari 729? Nah, tadi di daftar udah kelihatan ya, hasilnya 9 ya. Kan 9 kali 9 81, 81 kali 9 729. Jadi akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Nah, gitu ya. Di sini adalah 9. Ini puluhan. Nah, satuannya ini tadi 9. Nah, sehingga nilai dari akar pangkat 3 dari 970 299 itu hasilnya adalah 99. Oke? Paham ya? Paham. Pokoknya kalau Pak Tuh yang terangin saya jadi paham gitu kan. Nah, kalau masih sini saya rancang untuk mudah dipahami, mudah dicerna gitu kan. Tanpa menggunakan kalkulator. Tapi kalau misalnya masih bingung juga, biasa lihat dari awal step by step, jangan di skip gitu kan, supaya tidak gagal mandiri atau gagal paham. Nah, kalau masih bingung juga, nah itu bisa ditanyakan yang di bagian mana yang masih bingung gitu kan, kirim di kolom komen gitu ya. Seperti itu. Terus jangan lupa juga tekan tombol like, subscribe, sama lonceng, biar kalau ada perbaruan data itu bisa langsung masuk ke notifikasi kita gitu. Pak Tio bikin yang baru, buru-buru gitu kan, daripada ngantri gitu, kayak ngantri bansos gitu. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk anak didik kita yang sedang sebentar lagi menghadapi UN gitu kan, baik SD, SMP maupun SMA gitu kan, karena SMP dan SMA mahasiswa sekalipun itu juga akar-akar masih dipakai gitu kan, seperti itu ya. Oke ya, seperti itu. Nah, sahabat rasa hidup masih kuat? Masih kuat? Oke, kalau masih kuat saya tambah satu soal lagi. Saya turunin deh biar nggak terlalu ini ya. Tadi kan 5 digit ya, ini 1 2, ini 4 digit aja deh. 2197 2100 ya, 2197
AB-nya kecil banget kayak nggak pede. Nah itu akar pangkat 3 ya kan. Nah kalau seperti ini kan A B C D E F kan 5 digit, ini 4 digit, ya udah berarti A nya 0 itu kan. A B C D, wah baru dia udah selesai, berarti A nya yang 0 ya, A nya 0. Nah ini baru B, B C D F, jadi di sini A B C, oh 1 2 3 4, oh langsung C deh, malah yang 0 A B nya sini C ya kan. C D E F lah, terus AB nya kemana? Nah di sini kan tidak ada AB nya. Nah kalau nggak ada AB berarti dia 0 ya, jadi AB nya 0 itu. Jadi nanti karena AB nya 0 jadi masuknya ke rumus yang geser ke atas sedikit. Nah ini ABC terletak antara P dan Q, karena tadi di sini cuma ada sampai C doang ya, ABC nya nggak ada, jadi AB nya itu berarti 0 ya. Jadi ABC 002 bukan 007 ya, bukan James Bond. Dia daftar jadi James Bond gagal, jadi akhirnya dapat nomor urut 02 ya, jadi kayak nomor urut tahanan gitu kan, 002 itu tahanan 002 tuh kan, jadi masa lalu kan, kayak gitu ya. Jadi ABC 002, jadi di sini ABC nya A B C gedean, jadi 002 ya gitu kan, 002 bukan James Bond ya, itu ABC nya A B C. Nah ABC terletak antara P dan Q, terletak antara P dan Q itu kan. Nah sekarang 002 kan kalau dibikin satu digit 2, jadi angka di sebelah kiri 2 itu kan, nah cuman ada satu di sini ya, yaitu cuman ada satu ya kan. Tadi kan kalau tadi tapi yang 970 di sebelah kirinya kan ada 700, 500, 300, tapi kalau di sini 002, jadi angka di sebelah kiri 2 cuma ada satu. Nah kalau negatif tidak ada, jadi yang terkecil adalah 1, jadi di sini nilainya adalah P nya 1 ya. Jadi ABC ini belum dibikin akar dulu. Nah begini, jadi 002 di sebelah kiri 1, nah di sebelah kanannya, di sebelah kanan 002 berarti berapa nilainya? Nah, angka yang lebih besar dari 2. Nah, angka yang lebih besar dari 2 itu adalah dimulai dari, coba lihat ke sini ya. Dimulai dari 8, 27 dan seterusnya. Terus kalau tadi di sebelah kiri kan banyak tuh. Nah, diambil yang mana? Diambil yang terbesar. Tapi kalau ini di sebelah kanan yang banyak. Nah, kalau yang di sebelah kanan yang banyak diambil yang terkecil. Jadi kebalikan aja gitu ya. Jadi kalau ini banyak, kalau tadi di sebelah kiri itu diambil yang terbesar, di sebelah kanan yang terkecil. Nah, di sini yang terkecil adalah dari 8, 27, 64 dan seterusnya. Yang paling kecil nilainya adalah 8. Ya, yang paling kecil nilainya 8, jadi ini yang kita ambil ya, 8. Jadi 2 terletak antara 1 dan 8 gitu kan ya. Nah, itu 2 terletak antara 1 dan 8, sehingga rumusnya akar pangkat 3 dari ABC ya, jadi akar pangkat 3 dari ABC gini. Nah, akar pangkat 3 dari 2197, jadi dari sini nilainya adalah akar pangkat 3 P. Nah, P nya tadi 1 ya, lihat ke sini kan P nya 1, jadi rumusnya akar pangkat 3 dari P yang sebagai puluhan, akar pangkat 3 dari P. Nah, P nya 1, jadi sini akar pangkat 3 dari 1, kelihatan ya. Nah, itu, nah ini sebagai puluhan. Nah, satuannya adalah F. Nah, di sini lah satuannya. Nah, kita lihat di sini satuannya F-nya apa? 7 ya. Nah, F-nya di sini 7. Nah, masuknya ke yang coba lihat. Nah, ini ya. 7 terletak adanya di sini ya. Kalau tadi kan contohnya 9. Nah, ini di sini F-nya 7, jadi adanya di sini 7, berarti kita pakai yang ini, 10 min F. Nah, ya, 7 10 min F. Jadi di sini satuannya 10 min F. Karena F-nya 7, nah 7 terletak di antara itu tadi kan 2378, yaitu berarti 10 min F. Nah, ke sini. Oke, nah itu akar pangkat 3 dari 1 puluhan. Nah, F-nya tadi berapa? 7 ya. 10 min 7. Nah, gini 10 min 7. Nah, jadi
Akar pangkat 3 dari 1 itu 1 ya, 1 kali 1 1 1 kali 1 1, konsisten dia nggak berubah, hebat kayak channel saya hidup. Terus 10 min 7, 10 min 7 3, ya udah di sini berarti sebagai satuannya, jadi puluhannya 1. Nah akar pangkat 3 dari 1 10 dikurang 7 7, 10 dikurang 7 3, jadi puluhannya 1, satuannya 3, jadi 13. Maka akar pangkat 3 dari 2197 itu adalah 13 gitu kan. Jadi 13 kali 13 169, 169 dikali 13 2197. Oke. Nah, sudah mulai ingat itu. Oke, nah sekarang cek di tulis kalkulator semua atau komputer atau laptop. Nah, itu apakah benar akar pangkat 3 dari 970 299 itu 99 dan akar pangkat 3 dari 2197 itu 13 ya. Hoax atau fakta ya? Apakah itu hanya fantasi Bapak Tio atau memang benar kisah nyata gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Paham. Pokoknya kalau Pak Tio nerangin saya paham deh gitu kan. Yang tidak senang MTK jadi senang gitu kan, yang bingung jadi kinclong jelas gitu kan. Nah, gitu. Yang tidak termotivasi jadi termotivasi gitu untuk menjadi juara kelas kalau perlu ranking 0 gitu. Oke, paham ya. Mudah-mudahan walaupun ini apa kelihatannya membingungkan, tapi setelah kita selami gitu, pokoknya kalau segala macam yang sulit ketika masuk channel Rasa Hidup itu jadi mudah gitu ya, mudah dipahami, bukan mudah dihilangkan, itu mudah dipahami. Oke, mudah-mudahan channel ini materi kali ini bermanfaat untuk orang tua didik ya, yang selalu bingung ya. Jadi anaknya kalau diterangin loading mulu gitu kan, seperti itu. Udah dikirain lapar, udah dikenyangin masih loading ya begitu kan, udah gitu udah kenyang jadi ngantuk lagi gitu kan. Wah, tambah bingung gitu ya. Jadi dengan mengikuti materi kali ini itu bermanfaat untuk anak didik untuk mencapai juara kelas atau kalau perlu ranking 0, menyenangkan semua orang gitu kan, dan juga bermanfaat untuk kiri kanan depan belakang atas bawah, bermanfaat untuk makhluk yang berada di 8 penjuru mata angin, bermanfaat untuk makhluk yang ada di darat, laut dan udara, bermanfaat untuk jagat raya beserta beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya ya, bermanfaat untuk alam semesta beserta segala isinya gitu kan. Oke, begitu demikian, bila taufiq wal hidayah. Oh ya, jangan lupa klik ini kan free ya, nggak perlu bayar ya, jadi ini gratis, jadi tidak perlu mengeluarkan anggaran ya. Anggarannya itu cuman cukup ketik klik, tekan tombol like, script, lonceng, sama kirim di kolom komen gitu kan. Ngerti nggak ngerti kirim aja di kolom komen gitu kan. Pak Tio, ini saya jadi tambah bingung gitu kan. Nah itu, atau Pak Tio saya jadi kinclong gitu kan. Nah, seperti itu bisa ya. Kayak gitu ya, kirim di kolom komen supaya nanti kita bisa bahas lagi di episode berikutnya gitu kan, seperti itu. Dan ini tidak perlu download ya, itu kalau ada yang download jangan mau, itu modus itu orang isinya virus mulu kan, virus iklan gitu kan, bentar iklan gitu kan. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.